kalian menjadi orang yang beriman, dan iman kalian tidak akan menjadi sempurna sehingga kalian saling menyayangi sesama muslim. Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang apabila kalian kerjakan amalan tersebut maka kalian akan saling menyayangi? Berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasul. Baginda Nabi menjawab, absyus salam bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Jadi kita ulang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa bi sayyidis salihin wa sayyidil anbiya wal mursalin. Maka bagaimana yang apabila kita baca malam hari ini adalah manaqibnya, pemimpinnya seluruh orang saleh, bahkan pemimpinnya seluruh para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini saya diarahkan untuk memberikan mau'izah yang berkaitan dengan pernikahan. Pahalanya jauh lebih besar, 82 rakaat daripada orang yang belum menikah. Di dalam agama Islam tentu menikah ini adalah sesuatu yang dianjurkan dan sangat dianjurkan. Dikisahkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang sahabat berduduk, duduk lagi kumpul gitu. Kisah menceritakan keadaan Nabi. Dari Nabi Muhammad itu ya sudah segitu, masya Allahnya, ibadahnya, puasanya dan seterusnya, sampai di antara 3 sahabat ini mengambil keputusan bahwasanya saya akan puasa terus setiap harinya. Tidak mungkin saya tidak mau puasa setiap harinya, pasti akan saya kerjakan puasa setiap hari. Kemudian yang satunya lagi mengatakan, saya akan senantiasa mengerjakan sholat, tidak berhenti-henti saya sampai mati. Kemudian yang terakhir ini belum menikah, saya tidak akan menikah, saya hanya akan memfokuskan diri saya di dalam ilmu dan ibadah. Kemudian pada suatu saat yang lain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan berkata, bukankah kalian bertiga yang telah mengatakan tidak mau kawin sampai mati, maunya ibadah? Yang satunya mau sholat terus sampai mati, yang satunya hanya mau puasa terus sampai mati. Bukankah kalian berkata demikian? Kemudian dijawab oleh para sahabat, ya Rasul, ketahuilah, amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini Muhammad paling takutnya di antara kalian kepada Allah dan paling bertakwanya di antara kalian kepada Allah. Wa inni usalli wa arkud, dan saya salat, saya juga tidur. Wa inni asum wa uftir, saya berpuasa dan saya juga makan, berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa orang yang tidak senang, tidak mengikuti ajaran saya, maka dia tidak termasuk golongan saya. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hal ini bahwasanya menikah itu adalah termasuk sunnahnya baginda Nabi, termasuk ajarannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mereka para wanita itu adalah pakaian buat kalian wahai para lelaki, dan kalian para lelaki adalah pakaian bagi mereka para wanita. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mempermisalkan daripada kedua mempelai ini dengan ibarat pakaian? Pakaian itu Pak, bukan untuk menutup aurat. Aurat itu adalah kekurangan kita. Suami istri adalah pakaian satu sama lainnya, yaitu artinya untuk saling menutupi kekurangan satu sama lain. Jangan nanti sudah menikah dirasani suaminya sama istrinya, lah ya bojoku itu masuk ganteng tapi kematus. Nah,
Tak boleh seperti itu ya. Begitu juga seorang suami sebagai imam, sebagai pemimpin, jangan kita umbar aurat atau kekurangan istri kita kepada orang lain. Ini orang laki ini kalau memuliakan wanita. Dan tidak ada orang laki yang suka menghinakan wanita, yang suka mengumbar aurat wanita atau membuka kekurangan wanita atau berbuat tidak patut kepada wanita, kecuali dia adalah orang yang terlaknat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga untuk seorang istri. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadatil mar'ati ba'dal fariḍah ta'atu zawjihinna." Paling afdalnya, paling utamanya ibadahnya seorang wanita setelah mengerjakan yang wajib, yang Allah wajibkan kepada mereka adalah taat kepada suaminya. Bahkan di riwayat yang lain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana besarnya hak seorang suami kepada istri, sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau seandainya diperbolehkan oleh Allah seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Namun demikian, itulah hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Awal man tazawaja Adam alaihi salam. Orang yang pertama kali melaksanakan pernikahan adalah Nabi Adam alaihi salam. Tatkala itu Nabi Adam setelah Allah ciptakan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Adam dan mengambil sebagian daripada tubuh Nabi Adam, yaitu rusuk bagian tulang kiri bawah. Bagian tulang rusuk kiri bawah. Makanya tulang rusuknya laki-laki yang kiri bawah itu pasti kurang satu ya. Yang kanan lengkap. Kalau wanita lengkap tulang rusuknya, Pak. Ya. Itu di tafsir disebutkan Allah menidurkan Nabi Adam alaihissalam, kemudian dia ambil sebagian tulang rusuknya dan diciptakan Hawa. Tatkala Allah menyadarkan kembali itu Nabi Adam, wa raqiba fiha syahwah, Allah telah memberikan syahwat kepada Nabi Adam, ingin disentuh itu Siti Hawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Sama oleh Allah ditegur, jangan kau sentuh dia wahai Adam, sesungguhnya dia belum halal bagimu. Maka bagaimana caranya biar halal ya Rabb? Fa'ti mahraha, berilah maharnya dulu. Fama mahruha, maharnya apa ya Allah? Ini tempatnya Nabi Adam sudah di surga. Berlian itu kerikilnya, Pak. Ya, berlian itu di surga kerikil, Pak. Emas perak itu botone, botone itu emas perak, batu-batu mulia. Ya. Kemudian tidak berharga hal-hal sedemikian di surga. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli ala habibi Muhammad 10 marrat dzaka mahran." Salawatlah kau kepada kekasihku Muhammad 10 kali, itulah maharmu kepada Siti Hawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa, yaitu dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya dalam hadis tersebut sebelumnya itu waktu Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam melihat di seluruh arsy dan di seluruh pintu-pintu surga, di seluruh langit tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, atakhluqu khalqan ahabba ilaika minni? Apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang lebih engkau cintai daripada aku? Ya wahai Allah, wahai Adam, kata firman Allah Subhanahu wa taala, huwa min dzurriyyatika wa min ajlihi khalaqtuka wa khalaqul jannata wan nar was samawati wal ard. Dia adalah dari keturunanmu yaitu umat manusia, dan karena sebab dia aku ciptakan kau, dan karena sebab dia aku ciptakan surga dan neraka, dan karena sebab dia aku ciptakan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad. Agung Pak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat agung. Kenapa Beb Allah mau mengagungkan Nabi demikian? Lawang kehendaknya Allah tidak bisa diatur, Pak. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan kepada rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Tidak ada yang berhak bertanya atau protes kenapa Allah berbuat demikian, tapi mereka lah yang nanti akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Adam min turab. Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai macam tanah. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah. Makanya warna kulitnya manusia ini seperti warnanya tanah, ya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada ireng bodoh ke tanah apa itu tatkala Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah sadarkan kepada penduduk langit pada saat itu termasuk iblis yaitu ahli sama. Tidak terima, agak protes gitu. Kemudian inni a'lamu ma la ta'lamun, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Dibuktikan oleh Allah dengan Allah fa'allama Adam al-asma'a kullaha, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, sujud para malaikat dan iblis tidak mau sujud kepada Allah kepada Nabi Adam atas perintah Allah, karena iblis hanya mengandalkan logika. Dia mengandalkan logika, saya diciptakan lebih dahulu, saya lebih tua, saya lebih ibadahnya lebih lama, lebih dahulu daripada Adam. Ini makhluk gila ini, makhluk buruan dia. Ya. Makhluk apa ini? Malaikat, padahal malaikat ribuan tahun sebelum jin ada ya. Ini makhluk apa ini? Saya lebih dahulu. Ini tanah bahannya, saya api. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata seperti itu. Kemudian inilah karena kita tidak mau menerima kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nyatakan seorang makhluk maupun dari tanah, mau saya muliakan, tidak ada yang bisa protes. Janganlah dengan bibit-bibit yang bermutu. Bibitnya dari laki-laki, Pak. Ya, dari sulbinya laki-laki, air yang hina itu, ya. Yaitu kalau ingin menjadi mutu bibit kita ini dari para lelaki, kita makani diri kita dengan makanan yang halal, bukan makanan yang mewah, Pak, bukan makanan yang sehat. Yang sehat itu yang halal. Kalau kita suka makan makanan yang halal, insya Allah yang keluar dari tubuh kita adalah bermutu di sisi Allah. Amin. Kita berikan dan harus juga didukung oleh ladang yang subur, yaitu wanita yang soleha, ya, wanita yang menjaga dirinya daripada perbuatan dosa. Jadi Pak, bibit yang unggul ya ditanam pada ladang yang subur, ya. Jadinya kita bisa mengharapkan apa? Hasil panen yang berkah, yang banyak, yang unggul. Karena sebab bibitnya unggul, ladangnya juga subur. Begitulah seorang wanita dan suami. Ya, dengan kalian beristri, kalian akan memiliki seorang anak, ya, yang akan menjadi tabungan kalian setelah kalian mati, beramal soleh untuk kalian, mendoakan kalian. Itu artinya qaddimu li anfusikum, menjadi tabungan buat kalian dahulukan itu kebaikan di dunia untuk kebaikan kalian setelah mati. Perut, ya, kalau kita sudah mengamankan yang berkaitan dengan kemaluan, berarti separuhnya sudah aman. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di dalam menjaga separuhnya lagi, yaitu yang berkaitan dengan syahwat perut ini, Pak. Zaman dulu apalagi zaman sekarang, Pak, kita lihat paha ayam sama pahanya manusia ini lebih gampang lihat pahanya wanita ya sekarang ini. Iya, lihat paha ayam kalau ada acara gini ini belum keluar ini paha ayam. Iya, kalau paha wanita gampang kita lihat sekarang ini. Zaman dulu saja sudah disebutkan oleh baginda Nabi, nikah itu aghaddun lil basar, dapat lebih melindungi pandangan seseorang. Ini zaman dulu, Pak, yang masih cadaran, masih orang itu banyak di dalam rumah itu para wanita. Lah sekarang wanita sudah ngalah-ngalah yang lanang, Pak, matune ya. Kerjanya semuanya emansipasi gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Amin. Oleh sebab itu, insya Allah segala hajat kita
di dalam majelis maulid ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat daripada durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai waktu dia meninggal tidak dihiraukan lagi oleh umat Bani Israel, dianggap kayak bangkai gitu, tidak ada yang mau mengkafani, mensolati, tidak ada yang mau ngurus jenazah. Tapi turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi di zaman itu, an ghasilhu wa kafinhu wa shalli alaih. Mandikan ini jenazah, kafani dan salati ini jenazah wahai Musa. Nabi Musa diberitahu oleh Allah dikerjakan. Singkat cerita, setelah dikuburkan semua, Nabi Musa bertanya kepada Allah, wa bimadzaka ya Rabb? Dengan amalan apa dia kok bisa sampai engkau perintahkan saya untuk ngurus jenazahnya langsung, wahai Allah Rabbul Alamin? Firman Allah, dzaka yaumin fatahat Taurata wa wajada fiha isma Muhammad wa shalla alaihi fa ghafartu lahu bidzalik. Pernah sekali waktu dia membuka kitab Taurat dan mendapati nama Muhammad kekasihku di dalam kitab Taurat, dan dia bersolawat kepada kekasihku Muhammad satu kali, aku ampuni seluruh dosanya karena sebab solawatnya dia kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kita Pak sebagai umat baginda Nabi, ya, diriwayatkan kata disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaiha biha asyra. Siapa orang bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ini pernah dimimpi oleh seorang wali kutub Qutbil Aqtab di zamanih, yaitu Abil Hasan Asyadili, yang sangat terkenal Pak, gurunya para tokoh sufi. Beliau ini mimpi bertemu baginda Nabi SAW sangat sering, bahkan yaqadzatan wa manaman, ya, mau dalam keadaan terjaga, dalam keadaan mimpi sering. Sekali waktu mimpi bertemu Nabi, tanya Imam Abil Hasan Asyadili, ya Rasulullah, engkau pernah bersabda Allah bersalawat kepada setiap orang yang bersalawat kepadamu 1 kali, Allah bersalawat 10 kali. Betul itu ya Rasul? Betul. Itu bagi orang yang khusyuk, tak Rasul? Tidak, itu bagi setiap orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali, walaupun dia dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan lalai. Kalau dia dalam keadaan khusyuk, tidak ada yang tahu besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai Abil Hasan Asyadili, kalau kau mau tahu 10 salawat Allah yang bersalawat kepada orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, seluruh gunung yang ada di bumi ini penuh dengan malaikat memintakan ampunan untuk yang bersalawat kepadaku 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad.